Jadi sebenarnya banyak ya warga Tuban dan sekitarnya itu yang menderita gagal ginjal sampai perlu dicuci darah kayak gitu ya. Kalau kebanyakan itu penyebabnya apa sih kok bisa sampai jatuh ke gagal ginjal, habis itu harus sampai cuci darah, Dok? Kalau cuci darah itu bisa sampai berapa lama sih, Dokter Aan? Apakah mungkin pasiennya itu 2 kali cuci darah gitu sudah cukup? Habis itu udah nggak perlu cuci darah lagi atau gimana? Jadi memang kadang dilema orang-orang, apalagi orang-orang yang memang awam. Nanti kalau saya minum obat terus bagaimana kabar ginjal saya? Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat RSNU di Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Oke, jadi hari ini kita akan membawakan bintang tamu yang tidak kalah spesial dari sebelum-sebelumnya, yang akan membahas tentang hemodialisa atau HD. Gak usah berlama-lama, kita langsung aja hadirkan Dokter Aan dan Perawat Nani. Tepuk tangan dong. Halo Dokter Aan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Dokter Mila. Oke, gimana kabarnya Mbak Nani? Alhamdulillah sehat dokter. Oke, ini mungkin Sobat RSNU bingung nih, kenapa kok kita menghadirkan Dokter Aan sama Mbak Nani atau Perawat Nani ini ya. Jadi di RSNU itu kita punya layanan baru, namanya unit hemodialisa. Apa sih tentang unit hemodialisa itu? Mungkin teman-teman ada yang masih belum awam ya dengan kata-kata itu, nanti kita akan bahas lebih lanjut dan dijelaskan oleh dokter andalan kita, Dokter Aan dan juga Perawat Nani ya. Oke, gimana nih Dokter Aan? Sehari-harinya sibuk apa? Untuk sehari-hari saya sibuk sebagai dokter jaga di unit hemodialisa RSNU Tuban. Sebelumnya saya memang sebagai dokter jaga instalasi gawat darurat, kemudian saat HD RSNU Tuban buka, saya dipindahkan ke dokter jaga RSNU Tuban, dokter jaga unit hemodialisis RSNU Tuban. Oke, kalau Mbak Nani gimana nih? Untuk saya sendiri sebelumnya di perawat poli dalam RSNU Tuban. Untuk saat ini mulai HD RSNU Tuban dibuka, saya dinas di ruang HD RSNU Tuban. Untuk kesehariannya sendiri dokter, setiap pagi kita mulai persiapan pasien, persiapan alat, mulai dari observasi saat pasien itu datang, pasien itu HD, sampai evaluasi nanti setelah HD ada perkembangan mengenai pasien itu sendiri. Terus nanti setelah selesai tindakan itu kita kolaborasi dengan dokter untuk pengaturan jadwal ulang pasien ini HD-nya kapan dan untuk pengaturan dietnya seperti apa. Oke, jadi Mbak Nen mungkin bisa dijelasin nih sama teman-teman Sobat RSNU yang belum kenal HD atau hemodialisa itu apa sih? Untuk hemodialisa sendiri itu salah satu prosedur medis untuk membantu pasien yang dengan gangguan gagal ginjal dengan proses membersihkan darah pasien dari limbah atau kotoran-kotoran zat yang menumpuk terlalu berlebih di dalam tubuh dengan bantuan alat dan ginjal buatan. Untuk prosedurnya sendiri itu nanti akan sesuai dengan advis dokter. Jadi pasien itu sudah ada indikasi untuk cuci darah sesuai dengan stadium gagal ginjal akhir biasanya gitu ya. Terus diberikan prescribe, nanti prescribe itu akan kami laksanakan sesuai dengan mesin yang digunakan pasien. Oke, jadi mungkin yang bisa mudahnya adalah cuci darah gitu ya, yang orang awam pernah dengar. Nah, cuci darah ini biasanya disarankan untuk orang yang seperti apa sih Dokter Aan? Iya, untuk cuci darah sendiri ini adalah diindikasikan pada pasien-pasien dengan gagal ginjal. Gagal ginjal yang mana? Gagal ginjal kan banyak stadiumnya. Untuk gagal ginjal yang stadium akhir atau yang mana dikatakan fungsi ginjal kurang dari 15% dari fungsi ginjal normal. Kemudian pada pasien-pasien dengan fungsi ginjal atau end-stage renal disease atau fungsi ginjal yang kurang dari 15%, dia harus menjalani terapi pengganti ginjal. Jadi untuk terapi pengganti ginjal tidak selalu
dengan dialisis, ada yang juga dengan cangkok ginjal, salah satunya itu dokter. Oke, jadi saat misalnya kita memiliki fungsi ginjal yang menurun ya, yang harusnya bisa membuang zat-zat yang sekiranya itu bisa berbahaya untuk tubuh kita, itu karena fungsi ginjalnya turun tidak bisa dilakukan, akhirnya harus digantikan dengan alat gitu ya, dibantu dengan alat atau mungkin harus digunakan dengan cangkok ginjal ya, kayak gitu. Oke, kalau misalnya cuci darah itu kalau di RSN itu sudah mulai sejak kapan sih berjalannya? Oke, alhamdulillah untuk HDRSNU sendiri sudah dibuka mulai tanggal 25 Juli 2024 dokter. Untuk saat ini sendiri pasien kita sudah terlayani 12 pasien untuk HD reguler seminggu 2 kali. Oke, jadi cuci darah itu rutin ya dilakukan. Kalau cuci darah itu bisa sampai berapa lama sih dokter An? Apakah mungkin pasiennya itu 2 kali cuci darah gitu sudah cukup? Habis itu udah nggak perlu cuci darah lagi atau gimana? Jadi untuk indikasi pasien-pasien yang menjalani terapi cuci darah atau terapi pengganti ginjal dialisis dalam hal ini adalah hemodialisis gitu ya dokter. Jadi pada pasien-pasien dengan end stage renal disease dia akan dijadwalkan biasanya ketika pada kondisi tubuhnya yang stabil dia akan mengalami atau menjalani hemodialisis 2 kali dalam seminggu seperti itu. Bisa juga ada yang sampai 3 kali, ada yang sampai 4 kali. Itu biasanya dalam kondisi gitu. Ketika pasien tersebut setelah menjalani hemodialisis kemudian pulang, kemudian pasien tersebut kok tiba-tiba sesek, kemudian kok tiba-tiba badannya ngedrop, kemudian dilakukan pengecekan, kemudian dilakukan evaluasi seperti entah itu kaliumnya, natriumnya atau yang lainnya memang tinggi, jadi harus dilakukan hemodialisis gitu. Seperti itu di luar penjadwalan yang regulernya. Oke, jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang di luar jadwal reguler, misalnya memang dijadwalkan rutin ya seminggu 2 kali. Kalau misalnya pasien mendadak menjadi sesak, ada elektrolitnya itu tidak seimbang, kayak gitu ya, mungkin ada kondisi apa ya kita sebutnya asidosis atau yang lainnya atau keracunan, hiperkalemi kayak gitu, memang harus ada tambahan jadwal gitu ya. Kalau di RSNU sendiri itu ada berapa alat sih Mbak Nani? Terus berapa kali jadwalnya sehari atau seminggu gitu? Untuk saat ini alhamdulillah di RSNU sudah ada 4 mesin cuci darah dokter. Untuk penjadwalannya untuk sementara ini kita masih buka 1 shift dulu. Jadi yang sudah terdaftar reguler ada 12 pasien, perharinya 4 pasien. Jadi pasien 12 itu dalam 1 minggu mereka 1 minggunya datang 2 kali ke RSNU untuk cuci darah. Oke, jadi kalau misalnya kita nih mungkin ada keluarganya nih dengan gagal ginjal selama ini rutin cuci darah di luar kota tapi pingin ke yang deket aja, maunya di Tuban gitu, gimana sih caranya? Terus bisa nggak sih pakai BPJS kalau di RSNU? Mungkin bisa dijelaskan nggak Mbak Nan? Untuk HD di RSNU, alhamdulillah kita menerima HD dengan BPJS dokter. Oh iya. Untuk caranya gimana? Untuk teman-teman atau ada keluarga yang misalnya pengen daftar HD di RSNU, monggo bisa menghubungi nomor pendaftaran Poli Rawat Jalan RSNU. Nanti mengirimkan foto KTP dan juga foto BPJS, meninggalkan nomor HP yang bisa dihubungi. Jadi nanti kalau kami dari pihak tim HD, kalau ada kuota yang kosong, kami akan menghubungi secara personal. Dokter, kita langsung menghubungi Ibu, ini ada ruang yang kosong, bisa datang ke sini kapan. Nanti kita juga akan membantu pasien tersebut untuk registrasi pendaftaran melalui screening di Poli Dalam sampai penjadwalan di HDRSNU. Oke. Nah, Dokter An, kalau misalnya nih pasien cuci darah itu kan ya kebanyakan juga masih beraktivitas sayangnya orang-orang sehat pada umumnya ya, tetap bekerja, tetap mungkin punya kesibukan lainnya kayak gitu. Kalau mereka inginnya datang untuk cuci darah kayak gitu ya, tiba-tiba datang langsung ke rumah sakit NU gitu, bisa nggak sih? Jadi untuk cuci darah di RSNU memang harus berdasarkan alur yang dijelaskan Mbak Nani tadi. Karena memang kita juga alatnya sangat terbatas dokter.
Dari alatnya hanya ada 4 dan kita hanya berjalan satu shift saja. Oke, berarti sementara ini masih satu shift aja Satu. ya. Ya, jadi kalau memang ada pasien yang memang memerlukan hemodialisis dan sebelumnya sudah hemodialisis di luar kota atau di rumah sakit lain, kemudian ingin berpindah untuk di rumah atau yang semacamnya, jadi bisa sesuai apa yang dijelaskan Mbak Nani seperti tadi. Gitu. Oke. Karena juga untuk antrian sampai saat ini juga masih banyak sekali yang belum bisa kami panggil. Oke. Seperti itu. Jadi sebenarnya banyak ya warga Tuban dan sekitarnya itu yang menderita gagal ginjal sampai perlu dicuci darah kayak gitu ya. Kalau kebanyakan itu penyebabnya apa sih kok bisa sampai jatuh ke gagal ginjal habis itu harus sampai cuci darah, Dok? Jadi untuk prevalensi terbanyak atau angka kejadian terbanyak penyebab gagal ginjal, memang yang pertama adalah dipegang hipertensi dan juga diabetes. Oke. Jadi selama ini yang kita wawancarai pasien yang sudah HD, pasien-pasien kami itu semuanya pasti mengalami hipertensi dan beberapa juga mengalami diabetes seperti itu. Jadi misalnya orang awam kan mikirnya kalau kita kebanyakan minum obat nih akhirnya ngerusak ginjal. Justru kalau misalnya kayak gitu berarti mitos ya, malah sebaliknya kalau hipertensi sama gula darah yang tinggi atau kencing manisnya itu nggak terkontrol, misalnya nggak pernah rutin minum obat, malah akhirnya malah jatuh ke gagal ginjal gitu ya? Ya, dampak komplikasinya ke gagal ginjal ya, Dok ya, kalau tidak mau berobat secara rutin. Betul. Seperti itu. Oke. Jadi memang kadang dilema orang-orang, apalagi orang-orang yang memang awam. Nanti kalau saya minum obat terus bagaimana kabar ginjal saya? Seperti itu. Mungkin harusnya disapa dulu ginjalnya ya. Iya. Halo, gimana kabarnya gitu ya? Gitu. Apalagi dengan penyakit-penyakit hipertensi dan juga diabetes, dia kan memang harus menjalani terapi atau konsumsi obat yang mana dikatakan dokter dia harus seumur hidup. Iya. Kalau nggak seumur hidup pasti entah itu yang kena diabetes, dia akan kadar gulanya sulit untuk dikontrol. Kemudian untuk yang hipertensi, tensinya juga semakin tinggi, yang mana ketika dia tidak minum obat, dia malah mempercepat terjadi kerusakan ginjalnya. Oke, gitu. Kalau misalnya kita sudah, misalnya nih pasien nih udah dinyatakan gagal ginjal, berarti apakah seumur hidup itu dia harus cuci darah, Dok? Atau adakah, kadang mungkin pasien ya, namanya pasien itu berharap suatu ketika aku akan sembuh, tidak ada keluhan lagi atau gimana, Dok? Jadi untuk ketika pasien sudah didiagnosis end stage renal disease atau CKD atau gagal ginjal tahap 5, yang mana dia tahap akhir, yang kita ketahui bahwa ginjal itu dia tidak bisa mengalami terjadi perbaikan gitu dokter. Ketika dia sudah rusak, dia akan rusak seterusnya. Tetapi memang ada beberapa kasus-kasus tertentu seperti dia cuci darahnya perihal karena batu. Jadi ada pasien kami yang Mbak Nani kemarin yang daftar di HD RSNU itu, dia dengan batu ginjal. Dengan batu ginjal, kemudian karena ada suatu sumbatan di pos renalnya atau setelah ginjalnya, kemudian dia mengalami lonjakan dari peningkatan urium kreatininnya atau dari fungsi ginjalnya mengalami penurunan. Kemudian biasanya pada beberapa kasus seperti itu dia akan dilakukan HD, kemudian dilakukan evaluasi rutin sama dokter spesialis penyakit dalam dan berkolaborasi dengan spesialis urologi. Ketika dalam urium kreatinin yang sudah bagus, gitu, kemudian dievaluasi lagi apakah dia harus melakukan terapi hemodialisis selanjutnya apa tidak, seperti itu. Jadi memang ada case-case yang sekiranya itu cuman sementara untuk cuci darahnya, ada yang memang harus seumur hidup ya, kayak gitu ya. Oke, kita ngobrol dari tadi itu kita ini loh haus loh, ini kita punya produk jamu khas dari RSNU yang sudah tersertifikasi halal. Monggo boleh diminum dulu. Mbak Nani suka jamu nggak?
Ya, suka dok. Apalagi ini produknya RSNU ya dok ya. Iya, udah Ya, terjamin. sudah terjamin. Terus untuk pengunjung-pengunjung poli juga disediakan jamu gratis ya Oh dokter iya, ya. jadi karena Mbak Nani ini adalah perawat poli ya sebelumnya di poli dalam. Kalau pas waktu ada setiap hari ya, pagi Iya, dan juga ada siang itu kita bagikan jamu. Tapi untuk pasien-pasien diabetes enggak ya, nggak boleh ya minum manis banyak-banyak. Memang harus dibatasi konsumsi gulanya gitu ya. Pun kalau yang sehat juga, kalau bisa ya terukur, nggak boleh yang terlalu banyak. Tapi selama itu tadi bisa dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, insya Allah memberikan manfaat yang baik ya Mbak ya. Oke, dokter. Oke, kalau tadi kan kita sudah bahas nih seputar gagal ginjal dan juga cuci darah. Kira-kira punya nggak pesan-pesan untuk Sobat RSNU gimana ke depannya biar ginjalnya tetap sehat ya, nggak sampai jatuh ke kondisi gagal ginjal kayak gitu, atau kalau sudah jatuh ke gagal ginjal apa yang harus dilakukan gitu. Mungkin bisa dari Mbak Nani dulu. Untuk teman-teman yang masih dalam kondisi tubuhnya sehat, nggih, cintai ginjalmu, minum air putih yang banyak setiap hari, nggih. Terus untuk pasien-pasien yang hipertensi atau yang diabetes, jangan putus asa, nggih, tetap berobat rutin. Untuk mitos minum obat itu semakin memperberat fungsi ginjalnya. Untuk pasien diabetes dan hipertensi malah diwajibkan untuk berobat rutin ya dok, biar tidak timbul komplikasi ke organ-organ yang lain. Seperti itu. Oke, monggo kalau Dokter Aan tips and trick tentang kesehatan ginjal dan juga cuci darah gimana dok? Untuk tips and trick dari menjaga kesehatan ginjal, dokter. Yang pertama, memang orang Indonesia itu sangat tinggi prevalensinya terjadi diabetes sama hipertensi. Gitu. Hipertensi dan diabetes memang disebabkan semua dari diet yang kita konsumsi. Jadi kita tetap harus menjaga diet kita seperti yang sudah direkomendasikan Kemenkes, yaitu isi piringku. Oke. Kemudian juga minum konsumsi air sesuai dengan kebutuhan, seperti itu dokter. Oke, artinya diet di sini bukan untuk menurunkan berat badan ya teman-teman ya. Diet itu dalam artian itu makanan yang kita konsumsi itu diet. Kalau untuk menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan itu adalah pengaturan diet gitu ya. Berarti bukan diet untuk ngurusin badan kayak kita, enggak ya Mbak ya. Siap dokter. Oke, jadi itu tadi kita sudah bahas tentang cuci darah, terus tentang gagal ginjal. Nah, kalau misalnya sobat-sobat RSNU nih punya keluarga yang mungkin sakit tekanan darah tinggi kayak hipertensi tadi, kencing manis atau diabetes atau mungkin gagal ginjal, jangan lupa langsung periksa aja ke Poli RSNU. Nanti kita ada 2 dokter penyakit dalam, ada dokter Pungki dan juga dokter Tri spesialis penyakit dalam. Nah, nanti kita akan evaluasi nih ke depannya fungsi ginjalnya seperti apa. Kalau emang moga-moga sih nggak sampai ya jatuh ke gagal ginjal ya Mbak, tapi kalau misalnya memang dibutuhkan untuk cuci darah bisa dilayani di RSNU gitu ya. Nanti ketemu langsung sama Dokter Aan dan juga Mbak Nani gitu ya. Oke, terima kasih karena kita sudah ada di penghujung acara kita pada siang hari ini. Rasanya cepat banget ya waktunya berlalu gitu ya, ngobrolnya asik banget. Nah, biar kita nggak lupa dan tetap semangat, kita jargon dulu dong. Nukleus Podcast, ngobrol santai dan manyun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.